Cerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Yuni Winarti, asal SDN 16 Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, calon guru penggerak kelas H Kabupaten Malang, bersama fasilitator Bapak Slamet Haryono yang sangat saya hormati. Kemudian bersama pengajar praktek Ibu Aini Rizkoh yang selalu membimbing kami dan selalu sabar sepenuh hati. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Bu Aini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat, semangat. Alhamdulillah, luar biasa. Ini adalah Bu Lili, calon guru penggerak yang sangat hebat dan luar biasa, yang tentunya menginspirasi kita semua. Alhamdulillah Bu Lili, setelah lokakarya yang kemarin, nah itu kan tentunya panjenengan banyak sekali pengalaman, kemudian juga yang terkait dengan pembelajaran daring di LMS. Nah itu kan luar biasa ya, karena panjenengan sudah mengalami proses itu. Nah kira-kira apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan hal-hal yang panjenengan anggap itu sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Monggo disaringkan Bu Lili. Ya, mohon izin teman-teman di guru seluruh Indonesia yang sangat luar biasa. Jadi selama lokakarya pertama, lokakarya pembukaan, kami sebagai guru banyak mengalami proses perubahan yang luar biasa dari diri kami sendiri maupun bersama teman-teman yang ada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kami tempat tinggal itu terutama. Jadi setelah mengetahui bahwa teori tentang Ki Hajar Dewantara, menurut saya itu adalah hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini, karena degradasi akhlak ya kalau saya bilang, untuk pendidikan yang selama beberapa tahun lalu kita selalu mengupayakan akademis bagi anak-anak, namun ternyata kita mengabaikan hati mereka, rasa mereka, kemudian potensi yang sebenarnya sudah ada di dalam diri mereka, kita abaikan hanya untuk mengejar sebuah hal yang ternyata itu terkadang kurang bermanfaat untuk kehidupan di masa depan anak-anak kita, seperti itu. Kemudian capaian yang sangat luar biasa ketika setelah mengikuti program guru penggerak melalui lokakarya maupun secara daring, itu sangat luar biasa yang kami dapatkan ketika kita melihat banyak sekali lembaga pendidikan yang ternyata sudah menerapkan hal-hal yang telah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, seperti di sekolah Cikal, kemudian sekolah alam di Jogja, seperti itu. Itu adalah sebuah inspirasi, tidak menutup kemungkinan meskipun kita di sebuah sekolah negeri, kita akan menerapkan hal tersebut secara sesederhana mungkin. Apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya banyak hal, dari hal yang sederhana sebenarnya itulah pendidikan yang sebenarnya yang dinamakan Merdeka Belajar. Terus kemudian ternyata
Merdeka Belajar itu apa yang ada di depan kita, hal yang sangat sederhana sekali itu menjadi sebuah pembelajaran, pengalaman belajar bagi anak-anak. Tidak yang harus yang pembelajaran yang tinggi di angan-angan, misalnya setinggi apa di LPP, namun tidak aplikatif di dalam kehidupan anak-anak sehari-hari. Akhirnya anak-anak tidak bisa memecahkan atau mencari solusi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terus kemudian setelah pembelajaran daring mulai dari modul 1.1 sampai sekian, itu menarik diri saya sendiri bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama, kita sebagai guru ketika ini yang saya dapat kemarin itu bahwa kita sebagai guru itu adalah vibrasi utama bagi anak-anak. Jadi mengapa Ki Hajar Dewantara menyampaikan ketika menjadi guru, masuk gerbang sekolah, kita tinggalkan hati kita yang ada di rumah. Nah itu salah satu refleksi yang luar biasa bagi saya. Biasanya vibrasi itu memang sampai kepada anak-anak. Ketika kita masuk gerbang sekolah dalam keadaan emosi membawa dari rumah, di kelas pasti keadaan sudah berbeda. Kemudian yang disampaikan Ki Hajar Dewantara juga itu sangat sinkron dengan apa yang ada di dalam agama Islam, bahwa anak-anak itu sudah memiliki potensi fitrah di dalam dirinya. Nah, tugas kita sebagai guru sebenarnya tinggal mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, bukan kita seolah-olah sebagai Tuhan membentuk anak-anak untuk menjadi seperti A, B, C. Padahal dari anak-anak sudah memiliki potensi itu sendiri. Kita menggiring, mengarahkan, nah seperti itu. Itu refleksi yang sangat luar biasa selama bertahun-tahun menjadi guru. Ternyata banyak sekali hal yang perlu diperbaiki seperti itu. Bukan berarti pendidikan yang sebelumnya itu kurang benar atau seperti apa, enggak, itu tetap kita jalankan, tetapi banyak hal juga yang perlu kita perbaiki, terutama berkaitan dengan rasa, feeling dan hurt-nya anak-anak, gitu, seperti itu. Jadi kita sebagai guru, kalau kita bahagia, pasti anak-anak juga bahagia. Kalau kita masuk ke sekolah penuh cinta, pasti anak-anak juga menjadi pribadi yang penuh cinta. Iya, luar biasa sekali ya Bu Lili. Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang sangat bermakna ketika melakukan pendekatan, mengajar dengan hati, dengan ikhlas. Akhirnya kalau gurunya bahagia, tentunya anak-anak juga bahagia. Luar biasa, selamat karena panjenengan sudah melewati pembelajaran daring selama 1 bulan di LMS. Saya sangat apresiasi dan mudah-mudahan nanti bisa membawa perubahan besar pendidikan khususnya di sekolah panjenengan dan umumnya untuk semua guru demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama, ini juga berkat bimbingan Pak Slamet dan Bu Aini yang selalu sabar memberikan motivasi kepada kami. Tak lupa juga terima kasih kepada kepala sekolah saya dan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, keluarga saya, termasuk masyarakat yang ada di lingkungan yang selalu mendukung adanya perubahan. Kita tidak akan berjalan ke depan lebih baik jika kita tidak menerima perubahan-perubahan yang ada sekarang. Karena anak-anak kita hidup tidak pada zaman kita, tetapi akan hidup di masa depan yang segala sesuatunya dinamis, pasti akan berubah. Betul sekali. Ya, terima kasih Bu Lili. Sama-sama Bu Lili. Kalau melihat dari perkembangan progresnya panjenengan selama 1 bulan ini, yang panjenengan rasakan bagaimanakah dukungan dari ekosistem sekolah panjenengan? Alhamdulillah Bu, ini untuk dukungan yang ada di sekolah untuk kegiatan calon guru penggerak ini. Yang pertama dari kepala sekolah, alhamdulillah beliau mendukung kegiatan ini, perjalanan saya, kemudian aplikasi saya di sekolah, dia sangat mendukung. Untuk teman-teman sejawat yang ada di sekolah, karena memang jumlahnya juga lumayan banyak,
Jadi ketika ada perubahan pasti ada tantangan. Jadi di situ ada 1-2 yang misalnya kurang, maksudnya bukan kurang tapi belum mendukung. Itu adalah tugas saya bagaimana memahamkan tentang kegiatan guru penggerak ini. Itu adalah PR saya dan itu adalah tantangan buat saya. Tapi intinya kalau misalnya di persentase 95% insya Allah ada dukungan dari ekosistem ini. Alhamdulillah, luar biasa, dan itu semoga bisa menjadikan kekuatan, motivasi panjenengan untuk terus bergerak dan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Luar biasa, terima kasih. Terkait dengan tindak lanjut hasil dari lokakarya yang ke-0, nah itu terkait dengan harapan, kekhawatiran, dan dukungan yang tadi sudah Bu Lili sampaikan. Dari dukungan yang sudah diberikan oleh ekosistem sekolah tadi, nah ini panjenengan pasti mempunyai harapan dan kekhawatiran. Nah kira-kira itu apa saja, Bu Lili? Ya, terima kasih Bu. Ini untuk kekhawatiran itu khawatir terhadap diri saya sendiri. Di sini semakin banyak ilmu yang saya dapat dari di LMS tentang pengetahuan dari proses jalannya guru penggerak dan nantinya bagaimana, itu kekhawatiran pada diri saya sendiri, apakah saya bisa menyampaikan atau amanah untuk menggerakkan itu sendiri. Itu kekhawatiran. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah penerimaan perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian untuk harapan, dari kekhawatiran tadi itu muncul harapan dengan dukungan fasilitator, pendamping, terus kemudian dukungan dari kepala sekolah dan sebagainya. Harapan saya pembaharuan atau perubahan ini bisa diterima dan kita bersama-sama bisa melakukan atau bergerak bersama. Amin, 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 luar biasa. Semangat ya Bu Lili. Semangat. Bu Lili, nah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bu Lili resahkan dan terjadi, atau yang belum dan tidak terjadi saat ini? Yang sudah terjadi pasti keresahan pembagian waktu. Itu sudah terjadi. Dan sekarang memang sedang berusaha menata lagi karena banyaknya tanggung jawab, juga amanah dari guru penggerak ini. Terus kemudian yang kekhawatiran yang belum terjadi itu yang ketidakbisaan gitu loh Bu. Maksudnya khawatir gak bisa ngerjakan tugas itu ternyata karena kekompakan teman-teman, kesabaran Bapak fasilitator dan Ibu pendamping. Akhirnya ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi. Terus kekompakan teman-teman semuanya kalau misalnya ada yang belum, kenapa kok belum, itu sangat luar biasa pokoknya. Ya, luar biasa. Oke, alhamdulillah di sini kami siap membersamai, belajar bersama, sharing bersama, karena saya juga banyak belajar dari panjenengan ini, calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Kalau menurut Bu Lili, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan? Nah, adakah harapan baru yang Bu Lili harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan nanti? Ini harapan untuk anak-anak di sekolah atau untuk saya sendiri? Ya, harapan untuk panjenengan dan juga untuk anak. Jadi untuk harapan yang sudah terwujud itu saya untuk saya sendiri itu lebih memahami bagaimana menjadi seorang guru yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, terutama kita mengikuti perjalanan beliau yang sangat luar biasa. Terus kemudian bagaimana mengasah asih anak-anak yang anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, itu yang harapan yang sudah ini masih kami jalankan
dari lingkup kecil, dari anak saya sendiri, dari ini seperti itu. Kalau untuk anak-anak di sekolah memang mungkin pembiasaan yang baik meskipun lewat daring, kemudian yang sudah luring seperti ini tatap muka terbatas itu sudah mulai kami lakukan. Terus kemudian untuk yang rencana kemarin yang ada di modul 1 itu pelan-pelan sudah kami lakukan meskipun melalui daring, ada pembiasaan melalui kegiatan Jumat daring seperti itu, laporan seperti itu dari anak-anak. Kemudian untuk harapan ke depan itu saya lebih semangat, itu yang pertama. Itu yang sangat penting. Lebih semangat. Terus harapan saya mudah-mudahan teman-teman, keluarga saya, Bapak Fasilitator, pendamping semuanya diberi kesehatan. Amin. Sehingga Amin. bisa tetap saling Amin. berkolaborasi, kemudian selalu mengecas semangat saya untuk Siap. untuk tetap Siap. bergerak maju ke depan. Amin. Terima kasih sekali Bu Lili. Bagaimanakah dukungan dari kepala sekolah ketika Bu Lili ini melakukan pembelajaran daring? Pembelajaran daring meskipun lewat LMS itu menurut saya program guru penggerak ini tetap bisa mengena. Pertama karena LMS, kemudian ada elaborasi, kemudian ada pendampingan, ada ini semuanya tetap tidak mengurangi makna daripada pembelajaran di jalan guru penggerak. Untuk dukungan kepala sekolah memang jujur saja saya sering meminta bantuan karena alhamdulillah saya dianugerahi kepala sekolah yang luar biasa, beliau sangat pandai, kemudian juga termasuk kepala sekolah yang berprestasi. Jadi di situ banyak tugas dari LMS yang dimana saya belum mampu, saya bertanya kepada beliau. Jadi untuk masalah dukungan tugas beliau sangat membantu dan sangat mendukung sekali. Alhamdulillah, kepala sekolah yang hebat. Tentunya juga ada guru yang hebat di sini ya. Luar biasa. Bisa mengikuti jejak para guru hebat. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Lili. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah dipelajari oleh Bu Lili, apa perubahan yang Bu Lili lakukan di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama sangat bisa kami lakukan di kelas itu adalah memahami anak-anak dulu. Jadi ketika anak-anak datang sekolah itu kita memahami dia datang dalam keadaan seperti apa. Ada yang datang dalam keadaan sedih, ada yang sudah senang. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan bahwa anak-anak ini dari background keluarga yang berbeda-beda. Nah itulah yang saya tangkap dari perjalanan Ki Hajar Dewantara, memahami perasaan anak-anak sebelum melakukan pembelajaran. Jadi mungkin ada warming up, itu adalah tujuannya untuk menyamakan persepsi dengan anak-anak dulu, membahagiakan anak-anak dulu biar mereka bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita dengan baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Lili atas sharingnya. Terima kasih juga Mbak Ibu. Apa saja pembelajaran yang panjenengan dapatkan sehingga perubahan tersebut dilakukan? Yang pertama memang kami merancang strategi yang sudah kami lakukan di sekolah itu kita awali memang sebelum saya mengikuti calon guru penggerak, namun lebih kita upkan lagi setelah saya mengikuti guru penggerak dengan dibantu teman-teman guru yang lain. Nah itu adalah melalui strategi semakin gelis. Kita pembiasaan ini kita masukkan di dalam strategi ini. Semakin gelis itu kepanjangan dari siswa masa kini gemar literasi. Wah, luar biasa. Jadi saya mencoba mengkolaborasikan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara itu dengan literasi. Jadi saya tuh memang sangat suka sekali dengan literasi gitu. Nah, jadi anak-anak ini tidak terasa belajar menurut saya kalau melalui program-program literasi. Jadi kemudian ada pembiasaan yang namanya
misalnya PAP, penanaman akhlak pagi itu yang sudah kami lakukan, mulai dari warming up, terus kemudian tepuk bernyanyi yang ada lagu nasional juga, terus kemudian berdoa bersama, terus kemudian dari sisi pembiasaan ibadah juga, baik yang muslim maupun non muslim, seperti itu. Itu hal-hal kecil yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi. Amin, alhamdulillah, sangat luar biasa, menginspirasi ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Dari strategi semakin gelis yang sudah panjenengan terapkan tadi, bagaimanakah respon peserta didiknya panjenengan atas perubahan yang sudah panjenengan lakukan, dan bagaimanakah Bu Lili melihat respon tersebut? Untuk kegiatan semakin gelis yang secara utuh itu memang kami lakukan di kelas 5 dulu. Jadi untuk kelas yang lain itu masih kita melaksanakan pembiasaan yang sudah kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kegiatan yang sudah utuh ada pasukan literasi yang bagian menjalankan semua kegiatan itu sudah ada bagian tugas dari pasukan-pasukan tersebut. Itu responnya sangat luar biasa. Jadi anak-anak itu ternyata senang diajak seperti itu, senang ternyata. Kemudian ada semacam refreshing gitu ya, dengan pembiasaan kegiatan pembelajaran yang selama ini di kelas misalnya seperti itu. Dan dengan adanya mungkin sedikit perubahan ini bisa ada refreshing, ada guru tamu, kemudian kita mendatangkan teman-teman misalnya dari ruang belajar Akil, dari Universitas Brawijaya, dari mana-mana yang bisa bekerja sama dan tidak berbayar, itu intinya. Jadi kami hanya mungkin menyediakan minum atau snack untuk mereka yang tamu-tamu. Nah itu adalah sebuah refreshing. Kolaborasi itu sangat luar biasa memang efeknya. Jadi mereka tidak hanya belajar dari kita yang ada guru yang ada di sini, tapi mereka mendapatkan pengalaman dari belajar dari guru-guru tamu tersebut. Terus kemudian anak-anak itu efek untuk nilainya. Padahal kita tidak belajar langsung, misalnya ini tema ini nanti langsung ini itu, padahal tidak seperti di kelas. Tapi ternyata dengan secara tidak sengaja nilai mereka juga meningkat. Itu keren. Secara akademis ya, padahal tidak terasa belajar. Intinya itu. Jadi mereka seperti melakukan kegiatan yang kalau dilihat ya seperti itu gitu, tidak menghadap buku, tidak menghadap ini, tapi ternyata itu malah menancap pada diri mereka. Itulah sejatinya merdeka belajar bagi anak-anak. Terus tidak terasa juga Bu Aini perubahan setelah terbentuknya pasukan literasi itu ada ekosistem organisasi. Jadi seperti mereka tidak terasa belajar organisasi, ada bergantian menjadi ketua, bergantian menjadi ini, terus ada pasukan award kayak gitu. Jadi mereka tidak terasa belajar organisasi yang membawa perubahan pada karakter mereka. Alhamdulillah, berarti secara tidak langsung mereka itu sudah mengalami belajar tanpa disuruh, kemudian juga mereka belajar dengan senang. Nah, seperti itu. Alhamdulillah, berarti ini progres yang luar biasa. Terima kasih Bu Lili dari apa yang sudah panjenengan jelaskan tadi. Kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya? Untuk praktik baik literasi itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan dimanapun di sekolah. Kan ada yang bilang di sekolah negeri itu susah untuk dilakukan hal seperti itu. Ternyata tidak juga. Ternyata praktik baik itu bisa dilakukan jika kita bergerak bersama-sama. Dari hal kecil, dimulai dari satu kelas kita dulu, mungkin nanti kita bisa saling menukar ide dengan teman-teman yang lain, pelan-pelan insya Allah pasti bisa. Nah, praktik baik yang sudah dilakukan itu ya seperti tadi pembiasaan dan pembelajaran melalui literasi. Harapannya ke depan itu yang perlu diperbaiki adalah dokumen apa istilahnya ya. Jadi
strategi itu kita bukukan, istilahnya seperti itu. Portofolio. Dibukukan dan bisa dipahami, bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu yang masih dalam perbaikan. Mungkin ini bisa diterapkan di kelas saya misalnya. Iya. Nah, harapannya itu bisa dilakukan di kelas yang lain meskipun Betul. tidak ada saya. Iya. Itu harapannya. Iya, luar biasa. Terima kasih sudah membagikan praktik baik kepada kita semuanya, dan kami harapkan itu nanti bisa menyebar luas demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, Bu Lili. Nah, Bu Lili, kira-kira apa hal yang akan dilakukan oleh Bu Lili atau yang direncanakan setelah pendampingan ini terkait dengan perubahan praktik pembelajaran di kelas sesuai dengan pemikiran Kak Hadi? Yang pertama tadi semangat saya. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai pendampingan seperti ini, rasanya yang kemarin baterainya 60% itu bisa naik. Alhamdulillah, jadi full gitu ya. Jadi full gitu. Alhamdulillah. Nah, ini memang kembali lagi kalau ingin anak-anak saya di sekolah atau di mana itu semangat, ya saya dulu harus semangat gitu kan. Jadi ini yang perlu saya perbaiki. Terus kemudian setelah ini mungkin ada celah-celah yang menurut saya sendiri di dalam rancangan strategi praktik baik saya tadi di kelas itu, mungkin nanti saya ingin juga konsultasi ke Bu Aini juga. Siap, monggo. Nah itu maksudnya di dalam itu masih ada seperti kayak belum menumbuhkan kesadaran apa enggak, itu yang kadang masih saya belum pede untuk menyampaikan ke teman yang lain. Mungkin masih ada yang bertentangan dengan konsep KHD. Terus kemudian apa saja yang perlu saya perbaiki, nah itu nanti akan saya sampaikan seperti itu. Siap, Bu Lili. Yang penting kita semangat. Terus berkolaborasi, terus bergerak bersama-sama. Matur nuwun. Sami-sami. Baik Bu Lili, saatnya melakukan refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Nah, apa pembelajaran ataukah ada ide baru dari Bu Lili setelah melakukan sesi pendampingan ini? Alhamdulillah, refleksi saya dari pendampingan ini yang pertama adalah semangat, terus bergerak dan berkolaborasi. Itu kata-kata yang selalu disampaikan Bu Aini kepada kami semua. Bergerak sendiri itu tidak keren. Ya. Bergerak bersama lebih keren dan ya. lebih bermanfaat. Gitu. Ya. Terus kemudian refleksi saya yang kedua, saya belajar dari Bu Aini bagaimana memahami situasi seperti itu. Nah itu yang masuk dalam refleksi saya juga. Terus kemudian memberikan kesempatan terhadap di dalam situasi tersebut untuk kita selalu berpositif thinking. Ya, seperti itu. betul sekali. Karena dengan berpositif thinking maka energi positiflah yang akan kita terima. Luar biasa. Terima kasih Sama-sama. vibrasi energi positifnya Bu Aini. Sama-sama, Bu Lili. Terima kasih Bu Lili, mungkin bisa disaringkan. Nah, ini apa yang sudah baik dari pendampingan ini dan kira-kira apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya? Saya kira mulai dari awal Bu Aini membuat janji itu banyak refleksi yang sudah saya ambil pelajaran gitu. Kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, kita meminta izin dan sebagainya, itu refleksi yang luar biasa bagi kami, memberikan contoh yang sangat baik bagi saya sendiri juga. Terus kemudian istilahnya menyampaikan kepada kepala sekolah itu juga memberi contoh buat saya juga. Terima kasih Bu Aini. Terus kemudian menurut saya yang perlu diperbaiki adalah karena memang mungkin kemarin kepotong waktu libur hari raya gitu, jadinya ini agak mepet dengan lokakarya berikutnya. Betul. Itu saja sih. Ya, terima kasih Bu. Nanti untuk
pendampingan berikutnya nanti kita akan Lebih atur sering waktu. pendampingan saya juga senang Bu. Kita lebih memanage, insya Allah seperti itu ya Bu ya. Oke, terima kasih sekali. Sami-sami. Terima kasih untuk saran masukannya. Terima kasih sekali Bu Lili karena panjenengan sudah melakukan pembelajaran daring di LMS selama 1 bulan. Saya sangat mengapresiasi. Kemudian juga panjenengan tadi sudah membagikan praktik baik pembelajaran yang sudah panjenengan lakukan di kelas, di sekolah ini. Itu nanti bisa menjadi energi positif bagi teman-teman yang lain, juga bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya, sahabat hebat, sahabat guru yang hebat di seluruh Indonesia. Nah, mungkin ini ada quotes yang ingin disampaikan oleh Bu Lili kepada sahabat guru hebat di Indonesia. Ya, buat saya tetap menjadi guru yang bahagia dan penuh cinta. Wah, luar biasa ini. Terima kasih sekali ya Bu Lili ya. Sama-sama Bu Aini, terima kasih dan mohon maaf teman-teman semuanya. Sama-sama. Salam guru penggerak, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.